semuanya, perkenalkan nama saya Laura Erin Sinipar, kelas 10-1 dan berasal dari tim 2 sebagai presentator ke-8 dengan alokasi waktu 8 menit, yaitu materi saya kultur jaringan pada tumbuhan pada bab ketiga, inovasi teknologi biologi. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memberikan sedikit quotes yang berbunyi, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, namun berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Quotes ini berasal dari bapak kita, yaitu Bapak Soekarno. Ini berartikan bahwa jika belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, karena hanya menghafal tanpa benar-benar memahami. Sebaliknya, berpikir tanpa dasar pengetahuan dari belajar itu sangat berbahaya, karena bisa menghasilkan pemikiran yang salah ataupun menyesatkan. Karena itu, belajar dan berpikir harus berjalan bersama, supaya ilmu yang kita dapat bisa dipakai dengan bijak dan benar. Kita masuk nih pada materinya. Pertama, ada kultur jaringan pada tumbuhan. Kultur jaringan ini atau biasa disebut dengan mikroprogresi merupakan cara memperbanyak tanaman secara vegetatif berdasarkan sifat totipotensi. Ini dia salah satu contoh totipotensi. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu totipotensi? Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi individu baru yang lebih sempurna. Kultur jaringan juga dapat membantu menyediakan bibit pertanian yang bersifat identik dengan induknya, seragam dan juga berjumlah banyak dalam waktu yang cepat. Nah, kemudian bagian tumbuhan yang akan dikultur disebut explain. Explain dibiarkan tumbuh menjadi massa sel yang belum berdiferensiasi disebut kalus. Sel kalus kemudian diferensiasi membentuk akar, batang, dan tumbuh menjadi tanaman lengkap berukuran kecil. Biasanya disebut plantlet. Ini dia ilustrasi expand, kalus, dan plantlet. Materi selanjutnya saya membahas tentang cloning pada hewan. Jadi, cloning pada hewan merupakan usaha memperbanyak individu secara vegetatif. Cloning pada hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu cloning embrio dan juga cloning transfer inti. Di sini saya membahas tentang cloning embrio. Cloning embrio merupakan usaha untuk menghasilkan individu baru dengan tahapan kelinci jantan kawin dengan kelinci betina. Lalu, kelinci betina diinseminisasi buatan dengan sperma. Selanjutnya, zigot berkembang menjadi embrio di kelinci betina. Kemudian, diteruskan ke uterus. Setelahnya, embrio terbagi menjadi bagian-bagian yang kecil, dan setiap embrio akan berkembang menjadi anak kelinci. Setelah embrio ditempatkan di uterus ibu asuh. Ini dia ilustrasi perjalanan sperma ke embrio. Di sini saya juga akan membahas tentang teknik pembukuan embrio.
Embrio disimpan di suhu rendah dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun dan menggunakan pembekuan cepat dengan nitrogen cair untuk mencegah pembentukan kristal es yang dapat merusak sel-sel embrio. Ini dokumentasi teknik pembukaan embrio. Nah, kalian pernah kepo nggak sih apakah cloning dapat diterapkan kepada manusia? Yah, cloning embrio pada manusia dikenal dengan istilah bayi tabung. Teknik bayi tabung dilakukan terhadap pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan karena adanya hambatan pada sistem reproduksi mereka. Ini dia ilustrasi bayi tabung atau biasa disebut nama ilmiahnya ialah in vitro fertilization. Dan ini dia cara bagaimana bayi tabung terjadi. Proses bayi tabung dari awal sampai akhir boleh dikatakan hanya berbeda di cara bagaimana sel telur dibuahi. Sel telur yang diambil dari calon ibu kemudian dibuahi dan setelahnya akan dipindahkan ke dalam rahim wanita untuk menciptakan kehamilan, berkembang, kemudian dilahirkan seperti pada umumnya. Apabila sel telur di tubuh pasien wanita sudah matang, sel telur tersebut akan diambil menggunakan alat khusus. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan bantuan alat penginderaan yang berlangsung sekitar 30-60 menit. Selanjutnya, sel telur akan dipertemukan dengan sperma calon ayah. Sperma ini biasanya diambil di hari yang sama dengan pengambilan sel telur. Saat embrio atau bakal janin hasil pembuahan sel telur dan sperma tersebut dianggap cukup matang, embrio dimasukkan melalui vagina ke dalam rahim dengan menggunakan tabung penyalur. Biasanya, lebih dari satu embrio ditransfer sekaligus untuk memperbesar kemungkinan hamil. Setelah kehamilan berhasil terjadi, maka proses selanjutnya akan berlangsung seperti yang dialami oleh ibu hamil pada umumnya. Prosedur bayi tabung dapat dijelaskan sebagai berikut. Sel telur dan sel sperma diambil dari pasangan suami istri. Kedua, sel telur dan sel sperma dipertemukan di laboratorium. Ketiga, hasil pembuahan diinkubasi hingga menjadi embrio. Keempat, embrio dipindahkan ke dalam rahim wanita. Kelima, yang menempel di dinding rahim akan tumbuh menjadi janin dan lahir setelah 9 bulan. Sekian, terima kasih, sampai bertemu kembali.